Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur. Hari ini kita kembali live bersama Allah. Hidup kita pada saat kita hidup berarti kita adalah sedang live ya. Sedang wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Sedang melakukan sesuatu untuk membuktikan fiilnya pada tubuhmu. Untuk menyaksikan ada asmanya pada hatimu dan untuk merasakan sifatnya pada ruhmu dan juga untuk bagaimana pada rasamu adalah sirmu adalah zat Allah pada kenyataannya. Maka setiap hari adalah yang harus dibangun kesadaran pada sisi Allah. Bukan pada kesadaran pada di sisi kita. Semua makhluk adalah mazhar, kenyataan, ya. Kenyataan Allah, bayangan Allah. Sebagaimana kamu bercermin, maka segala apa yang kita lakukan itu yang bayangan di cermin itu. Maka sungguh ironi kalau seandainya bayangan di cermin mau berpisah dengan yang pokoknya. Tadi semua. Atau yang di cermin mengakui bahwa yang ada itu dia. Coba kamu bercermin, lihatlah wajahmu sesungguhnya. Kalau seandainya yang dicermin itu ngaku bahwa sesungguhnya dia itu adalah kamu gitu. Bahwa wujudnya adalah wujud kamu. Kemudian penglihatannya adalah penglihatan dia gitu. Tentu kamu akan kecewa kepada bayangan kamu sendiri. Karena sesungguhnya kamu itu adalah cerminku untuk melihat aku di luar diriku. Dan seluruh isi alam juga sama. Maka disinilah tentang kita bagaimana STS sadar, tenang, dan senang itu si bayangan menyadari kedudukannya. Si bayangan menyadari posisinya. Maka yang harus dilakukan si bayangan adalah menyadari bahwa sebenar-benarnya dirinya tidak ada. Dia ada kalau sang Tuhan mau bercermin. Kalau Tuhan tidak mau bercermin, tidak adalah bayangan itu. Maka dunia ini dan segala isinya, termasuk diri kita, adalah merupakan dia yang sedang bercermin. Maka al-alamu mir'atu al-haq. Seluruhnya adalah bayangan-bayangan dia. Cuma khusus kepada kita yang disebut dengan insan. Makanya tadi kita sebut jiwa. Segala yang nampak ini semua adalah merupakan wujud karena berbentuk ruh dia. Tadi, tetapi kemudian adalah diri kita ini bukan hanya sebatas ruh, tapi di situ kita ada dirinya yang tajali, yang dirinya yang menjadikan. Maka itulah manusia ini adalah mazhar kenyataannya. Ruh kita ainullah, hakikatullah yang bernama Muhammad itu. Muhammad itu adalah wujudullah. Adalah disinilah kita harus siapa yang sadar ini, maka Abah bikin judul sadar, tenang, senang. Maka kamu menyadari dirimu sebagai bayangan, maka disinilah dari contoh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad tugasnya hanya satu, nafi isbat. Makanya tadi kata baginda Nabi, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi si bayangan tidak boleh merasa wujud. Si bayangan tidak boleh mengklaim apa yang bukan miliknya. Abah kemarin sudah bahas. Kalau ada bayangan melakukan sholat, sebetulnya yang sholat bukan bayangan. Karena bayangan itu adalah sebagaimana kamu saja lihat di cermin.
Kamu lihat, kamu senyum, maka di cermin pun senyum. Kamu cemberut, maka di cermin pun cemberut. Kamu goyang kiri, maka di cermin pun goyang kiri. Kamu diam, kamu maka di bayangan pun adalah diam. Maka tidak ada sebenarnya yang harus disadari. Kamu gerak sendiri, diam sendiri. Diam didiamkan, gerak digerakkan. Nah, tinggal di sini sebetulnya STS itu. Bagaimana kamu adalah tadi ridho tadi yang disebutkan raditu billahi robba, ridho pada Tuhanmu yang menggerakkanmu, atau kamu yang gerak sendiri. Nah, disinilah pada saat kamu gerak sendiri, yang di depan membiarkanmu. Inilah sebetulnya persoalan makhluk yang bernama manusia. Tadi semua dia tidak mengerti siapa dirinya. Maka pada saat kamu sebagai bayangan, kamu bercermin, kemudian kau katakan di cermin itu, aku lah hayyun lah ilmun. Maka hidupmu sekarang jadi hidup dia yang bercermin itu. La sami'un, aku ini budeg. Karena memang yang dicermin itu budeg. Kan bayangan. Yang dengar itu kamu. Dia nggak bisa dengar sebenarnya. Tadi dia nggak bisa melihat sebenarnya, bahkan dia tidak ada. Nah, disinilah sebetulnya landasan bahwa berjalan manusianya harus bahagia, dohir batin, dunia akhirat. Karena ya tadi, disitulah harus bagaimana adalah kita walakal hamdu ala ma qadohin. Maka disinilah kita adalah mencari ilmu itu adalah baginda Nabi mengharuskan. Bagaimana yang dalam Ihya halaman 94 ini adalah tentang kewajiban kita adalah tentang kewajiban kita adalah mencari ilmu. Adalah bagaimana kewajiban kita mencari ilmu. Kita lihat dulu ya dalam sini. Di dalam halaman 94 dalam kitab Ihya disebutkan ya, adalah waqala Ibnul Mubarak ya. Waqala Ibnul Mubarak, berkata Ibnu Mubarak tadi semua, la yazalu almar'u aliman, ya, bahwa dikatakan seseorang itu alim, ya, artinya belajar. Maka Nabi bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi lalahdi. Si bayangan itu harus kenal, sadar sebenar-benarnya dirinya. Maka itulah kenapa mencari ilmu itu harus dari thalabul ilmi faridatun, fardu itu minal mahdi ila lahdi, selama dia hidup. Maka dikatakan di sini oleh waqala Ibnul Mubarak, la yazalu almar'u aliman, ada tidak dikatakan seorang itu adalah selama dikatakan alim, dikatakan adalah orang alim, ma tolabal ilmi, selama dia mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Allahu nur, Allah itu cahaya. Maka hakikat ilmu, hakikat cahaya itulah ilmu. Maka ilmu itu bukan ilmumu, cahaya Allah sebetulnya. Maka pada saat tadi si bayangan merasa berilmu, maka si bayangan itu adalah jahil. Tadi kan bayangan itu tidak punya ilmu, bayangan itu. Yang berilmu kamu, yang bercermin. Yang bayangan kamu itu tidak berilmu. Yang bayangan kamu itu tidak ada. Kalau kamu mau bercermin, dia ada. Kalau bayangan kamu adalah matanya dicelikan, maka dia bisa melihat. Kalau kamu adalah yang di depan cermin itu adalah menggerakkan badan, maka dia gerak. Nah, ini yang harus dipahami. Maka tugas Nabi dan Rasul dari awal pun adalah Nabi isbat. Hei bayangan di cermin, jangan kamu merasa wujud. Maka kemarin kita bahas, pada saat kamu sholat, jangan kamu minta balasan pahala yang tidak kamu lakukan. Karena yang di cermin itu tidak melakukan apa-apa kalau bukan yang di depan cermin. Itulah inna dina indallah, agama itu di sisi Allah, bukan di sisi bayangan. Kamu sholat karena yang itulah kenapa Imam Malik dan Imam Syafi'i beda pandangan. Imam Syafi'i tidak ada niat dalam rukun sholat. Kenapa kata Imam Malik? Siapa yang niat? Aku sebelum niat dia udah niat. Tadi sebelum aku ruku aja dia ruku duluan.
adakah gerak wayang yang bukan gerak dalang duluan? Nah, di sini sebetulnya yang menjadikan sebenarnya sisi lain Imam Syafi'i itu bagus dalam asbab, tapi masalahnya umat menjadi akhirnya terjebak pada sebab. Ini yang dua ulama ini pandangan, ini satu guru, satu murid, satu tajrid, satu asbab. Dalam berilmu pun begitu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu selalu bersandarkan pada sebab. Padahal sebenarnya kita tidak boleh bersandar pada sebab. Di awal bersandar kepada sebab untuk belajar memahami tidak apa-apa. Tapi kalau selalu bersandar kepada sebab, maka ini bermasalah. Tadi semua. Keyakinanmu pada Tuhan hilang. Tadi. Betul banyak dibahas oleh baginda Nabi tentang hubungan dengan manusia. Soalnya dipandang sisi manusia. Pada saat orang bagaimana berbuat salah, jangan kita bagaimana kita tidak boleh membuka aib manusia, tidak apa. Itu kan sisi manusianya. Secara hakikat tidak ada manusia yang membuka aib manusia. Karena manusia itulah haula wala quwata. Jadi kalau begitu sebenarnya kita nih kalau berpegang pada landasan tauhidnya Imam Malik adalah tadi. Bagaimana Imam Malik itu yang selalu dilihat sisi Allahnya. Maka itulah dalam soal rezeki pun beliau tajrid. Tadi maka dalam ilmu pun beliau tajrid. Tadi semua. Ya ini yang harus tadi ya dari kita. Karena Imam Syafi'i bagus untuk asbab makom bawah gitu kan tadi. Tapi begitu naik ke atas, kamu selalu bersandar pada sebab surga karena harus dengan sholat. Itu bahaya. Maka sandarannya menjadi pada amal. Dan disinilah yang menjadikan masalah. Tidak boleh kita bersandar kepada. Dan makanya itulah kata Allah, inna dina indallah. Yang disebut Islam itu berserah diri kalau agama itu di sisi Allah bukan di sisi dirimu. Nah, maka itulah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan berarti kamu menjadi pintar. Justru menjadi bodoh. Tadi. Karena itulah kata Imam Syafi'i sendiri. Semakin bertambah ilmuku, makin terasa bodohnya aku. Tuh. Ini kalau kita sekarang kebalik. Begitu belajar ilmu, kita merasa pintar. Maka inilah di dalam Ihya ini halaman 94. Ya, kemudian Imam Ghazali menuliskan. Waqala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, la yazalu almar'u adalah aliman, adalah jika seseorang itu adalah disebut alim selama adalah aliman ma talabal ilma, selama dia masih menuntut ilmu. Tadi fa idza dhanna annahu qad alima, ya, ketika dia merasa dia punya punya sangkaan dia itu sudah cukup ilmunya, maka itulah disebut pakot jahilan, itulah bodoh. Jadi maka tadi, kata baginda Nabi, mencari ilmu adalah ilmu apa? Nah disinilah kita harus mengerti siapa yang berilmu itu. Kenapa sih kamu harus belajar ilmu? Ternyata untuk menyadari kefakiran kita, bahwa kita ini memang tidak punya ilmu. Bukan sebaliknya, kamu belajar ilmu untuk sombong dengan ilmu, merasa berilmu. Orang yang merasa berilmu itu orang bodoh. Maka orang yang ingin tahu segala yang tahu, kalau bukan yang tahu itu Allah, bodoh. Dia itu. Maka untuk menampung ilmu Allah dan Nabi Muhammad, kenapa disebut ummi? Tadi semua. Ya, hanya dengan bodohlah kita akan menampung ilmu Allah. Nah, bodoh bukan berarti tidak belajar. Karena belajar itu untuk bukan membuat kamu tambah pintar, membuat kamu semakin merunduk bahwa tidak tahunya banyak hal. Soalnya kamu pelajari. Ada teman dari Abah, apa yang Abah bahas ini saya belum pernah membacanya. Tuh. Kan selama ini kamu merasa pintar. Begitu ada orang membukakan makalah tertentu, nggak ada itu. Nah itulah orang sekarang. Nah inilah, coba aja kamu dengarkan ya dari kajian-kajian Abah dari awal. Sebetulnya kita akan merasa bodoh. Nah, gitu kan tadi. Wah, ternyata saya ini tidak apa-apa. Ibadah saya ini nggak ada artinya apa-apa. Nah, barulah kamu itu sudah mulai pintar sebetulnya. Disinilah
apa namanya yang dijelaskan di dalam Ihya halaman 94 ini kepada kita. Jadi itu ya sahabat. Nah, STS juga sama. Kalau kamu bab ilmu, bab rizki, bab apa, maka tadi si bayangan yang mengeluh itu jelek sekali. Si bayangan bahkan maaf nanti termasuk doa. Ternyata doa itu bukan meminta. Bagi makom awam, asbab, sebab, doa itu boleh-boleh aja, kata Abah juga. Karena itu maka dibagilah oleh mereka. Walaupun sebenarnya nggak ada makom. Kalau kamu sudah kenal makom mubtadi, mutawasid, muntahi. Dalam segala perkara. Makom awam, makom am, hosul hos. Itu tadi. Khusus dan khusus di atas khusus. Itu kan tadi semua. Walaupun sebenarnya tidak ada manusia. Itu tahap belajar saja. Termasuk dalam tauhid pun, oh ini mutajilah, oh ini jabariyah, oh ini mujassimah, itu proses belajar. Ibnu Taimiyah pernah dituduh sebagai mujassimah. Tapi kemudian kan di penghujungnya karena beliau belajar terus menemukan, oh ternyata mujassimah itu salah, kan gitu. Demikian pula yang paham wahdatul wujud dulu rame. Tapi ternyata beliau menemukan, oh yang wujud itu bukan aku. Tidak mungkin Tuhan membutuhkan aku untuk wujud dia. Aku hanya bayangannya saja. Selamatlah dia. Kemudian begitu sahabat. Maka tadi kayak Imam Ghazali jelas. Orang yang masih mencari ilmu itu orang pintar. Tapi orang yang sudah berhenti mencari ilmu merasa dia udah selesai. Itulah bodoh. Gitu. Ya. Nah inilah termasuk juga STS. Bagaimana kita sadar siapa kamu? Kamu, kita ini adalah bayangan. Ingat itu. Maka kita ini wujud yang tidak wujud. Pada saat yang dia ingin bercermin, kamu ada. Pada saat dia tidak mau bercermin, kamu tidak ada. Maka kita ini antara ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Nah bagaimana supaya selamanya ada? Nah ini yang harus menghadirkan Allah. Karena yang di depan itu bako, kamu bayangan muhaddas, cermin. Nah, bagaimana yang bayangan itu selalu ada? Leburkan pada yang bako. Kamu adalah aku, gitu. Bahwa sebenarnya aku ini bayanganmu. Dan dia yang pernah mengatakan, al-insanu syiri wa ana syirahu. Kamu itu aku loh. Kata siapa? Kata yang bercermin. Tapi yang bercermin bayangan itu, jangan coba-coba ngomong. Kalau belum merasakan kehadirannya. Kamu aku. Kebalik. Karena kita ini muhaddas, bayangan. Ya, sama aja kayak kamu. Maka Abah sekarang senang bercermin, melihat cermin. Abah senyum, Abah itu cermung, Abah berkenyit, halis, gerakin, pura-pura giginian, lucuan di cermin. Oh iya ya, yang di cermin itu terserah yang bercermin, gitu kan tadi semua. Maka itulah konsep agama itu dari awal begitu. Adalah bagaimana dari awal pun pada saat dia menciptakan makhluk itu untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Maka tadi kata Abah, tubuh kita ini secara ininya adalah hamba. Hati kita ini adalah cermin. Ruh kita ini adalah ainullah, kenyataan dia. Adapun sir kita itu adalah zat dia, gitu. Itu maka sebenarnya yang dicermin itu tidak ada. Maka tadi, kenapa wujud itu mutlak wujudnya yang bercermin, bukan bayangan di dalam cermin. Maka disitulah manusia menjadi kelimpungan. Nah inilah, coba kamu bayangkan, kamu sebagai bayangan dia, kamu cari rizki tanpa ingat kepada yang ada bayangannya. Kudrotnya, kudrot dia, irodat dia, ilmu dia, hayat dia, sama dia, kalam dia, bahkan wujud dia. Tapi kamu ngerasa punya wujud sendiri, melihat sendiri, coba. Kamu aja kalau tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah cermin kamu. Nanti kamu kalau sudah mulai belajar kasab, sebetulnya bisa terjadi tuh bayangan kamu marah sama kamu. Hei tolol. Gitu kan tadi. Loh, kamu kaget. Maaf deh ya. Maaf deh. Ada anak kecil di sini. Itu ya. Itu. Coba kamu tiba-tiba bayangan kamu marahin kamu. Kamu ini sadar enggak sih? Nah gitu. Nah, itu. Kamu ini sadar enggak sih? Nah itu kan itu.
Nah, itulah sahabat. Nah, inilah maka sadar itu di situ. Jadi makanya kalau tidak ada sadar, maka sadar itu ada penghujungnya disebut Sidroh Al-Muntaha. Pada kesadaran tertinggi itulah Sidroh Al-Muntaha. Maka manusia itu dibagi dari bawah, butun, dada, kepala. Butun, sirun iblisya. Selalu yang dipikirkan butun. Dan di bawah perut dan di bawah perut. Makan. Maka di dalam hakikat suratul Fatihah, maka Maliki Yaumiddin itu perut. Karena manusia ini sekarang ada Tuhannya, Bang. Bukan Tuhan, tapi perutnya. Kenapa bukan toko di sana? Karena perut. Akibatnya juga karena bawah perut, jadilah dia. Sebetulnya kita ini sadar nggak sadar bertuhankan perut dan di bawah perut. Maka itulah kenapa dikirnya la ilaha illallah itu dipindahkan dari manusia perut, manusia butun. Maka kenapa orang dikir dia juga nggak ngerti sebenarnya. Tariklah 2 jari di bawah udel. Lah itu sebetulnya pindahkan dari manusia butun, perut dan di bawah perut kembali menjadi manusia robbaniyah. Lewati wilayah Muhammad, dada, ahfa. Lah, maka diputar di sini supaya ngait pada Muhammad. Biar Muhammad yang membawa kepada Allah. Makanya lam alifnya la. Nah, itu. Ini cuma la, tapi nggak ngerti inilah. Kalau seandainya nas nggak ngerti mafhum nasnya, nggak ngerti makosidnya. Kenapa sih harus dibelah dada? Loh, kalau nggak ngerti ya coba begitu doang. Ratusan tahun jadi orang thariqat cuma menyebutkan la ilaha illallah, tetap aja nggak ada dia. Gitu. Bukan la ilaha illallah itu tidak ada aku kata si bayangan kecuali engkau yang bercermin. Nah, gitu. Disitulah maka si bayangan di cermin itu harus sadar. Maka disitulah katakan walakal hamdu ala maqadoid. Nah, walakal hamdu astagfiruka wa atubu ilaik. Maka tugas bayangan di cermin itu mengembalikan apa yang sudah bukan haknya. Wujud yang punya bayangan. Melihat yang punya bayangan. Mendengar yang punya bayangan. Ada karena adanya yang punya bayangan. Karena begitu yang punya bayangan hilang di cermin, hilang juga dia. Nah, disinilah kesadaran ini yang disebut sadar. Maka itulah kenapa kesadaran sempurna Sidroh Al-Muntaha itu bertemu dengan Ibrahim. Nah, latifah kolab di sini. Tetapi dari bawah ini adalah bergerak daripada apa namanya nafsul ammaroh wilayah Adam. Kenapa? Karena butun, di bawah butun. Kalau di dalam Candi Borobudur itu adalah Kamadatu. Jadi Kamadatu itu adalah ke dunia kerajaan nafsu, Kamadatu. Maka harus naik di Candi Borobudur itu kepada rupa datu. Tadi dari Kamadatu ke rupa datu. Nanti ada arupa datu. Hilangkan lagi bentuk tadi. Sesungguhnya kamu tidak ada gitu loh. Nah, di semua. Maka itulah di dalam kita dibagilah ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sebenarnya ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Itu sebenarnya. Maka yang disebut kamu bukan tubuhmu. Yang disebut kamu bukan hatimu. Yang disebut kamu bukan ruhmu. Yang disebut kamu bukan sirmu. Tapi kamu yang kamu itu adalah kesatuan ahad semuanya. Jasad melihat fiilnya. Maka tadi maka selama kamu ini mengeluh, ya bayangan itu mengeluh, itulah masalah. Maka kata Abah, orang yang mengeluhkan uang akan berhadapan dengan uang. Karena hukum tarik menarik. Kamu selalu berpikir buruk, maka kamu akan menarik. Karena kamu adalah aku adalah kamu. Dan kamu akan tadi. Maka marilah sebagai bayangan kita selalu berprasangka baik kepada yang bercermin. Kita kan bayangan cerminnya. Dia yang bercermin. Maka marilah. Walakal hamdu ala maqadoid. Inilah yang diajarkan oleh nabi-nabi. Kenapa tawakal? Tawakal itu yang bayangan percaya saja kepada yang bercermin. Begitu. Tadi karena Qur'annya sendiri mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan bayangan kamu sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Aku ngejebi, dia ngejebi. Aku senyum, dia senyum. Aku cemberut, dia cemberut. Ingat itu. Dan kita ini sadar nggak sadar, kita lah mazhar bayangan dia itu.
Itulah ya yang harus dipahami. Tapi bayangan itu 4 dimensi, tergantung kesadaran jasadnya, kesadaran hatinya, kesadaran ruhnya, atau kesadaran sirnya. Itulah Sidrah Al-Muntaha. Maka Sidrah Al-Muntaha dibangun dari kesadaran Adam, naik pada kesadaran Yusuf. Nah, bagaimana untuk sampai kepada kesadaran Allah? Dari kesadaran Adam, naikkan dulu kepada kesadaran Isa. Ruhama'u bainahum, senang menyayangi, memberi itulah yang disebut ahsin kama ahsanallahu ilaika. Menjadikan sifat dia itu senang memberi. Allah itu suka memberi, memaafkan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka kamu sebagai pemilik, sebagai bayangan, untuk membahagiakan si punya bayangan, berbuat baiklah supaya berbuat baik. Maka bayangkan, kamu sangka A, maka itulah, maka kata Allah sendiri, ana inda dzanni abdi bi. Nah, itu hati-hati tuh. Kita yang menjadi bayangan itu adalah kitalah yang menarik segala kesulitan. Kitalah yang membuat kita sendiri miskin. Anggapan kita itulah yang membuat kita miskin. Orang tua kita kadang-kadang mendoktrin miskin dengan perkataan, kamu ini orang, kita ini orang miskin, kita ini orang susah. Bagi anak ingin sekolah, dari mana uangnya? Kita ini orang susah. Nah, itulah sebetulnya yang telah melahirkan anak kita menjadi marginal, anak kita tidak sukses. Maka Pak, saya pernah di Belgia, ya beberapa di Belgium, kemudian saya melihat bagaimana cara untuk mendidik anak. Dia bilang, jangan katakan tidak pada anakmu. Jangan katakan tidak mungkin pada anakmu. Jangan tidak katakan bahwa semua adalah everything is. Coba. Inilah yang kata Abah. Orang Korea, orang Jepang, orang Eropa menyadari kehadiran Tuhan. Orang Islam nyebut-nyebut Allah, nyebut-nyebut Muhammad tiap hari. Tapi keyakinannya pada Tuhan tidak ada. Sholatnya aja udah tersambung. Coba. Hidup mereka napasnya aja terhubung. Inilah, maka karena ya Karim, mau sampai kapan ini Islam bangkit tadi semua ya. Disinilah sahabat yang harus kesadaran itu dibangun. Sadar adalah sadar bahwa kamu tidak ada. Satu, sadar bahwa kamu bayangan. Sadar bahwa kamu itu ada karena diadakan. Ingat itu. Kamu ada, bayangan itu ada karena dia bercermin. Kamu melihat karena di bayangan kamu dia punya mata, penglihatan. Tapi nampak di kamu itu di mata. Dia basor tapi nampak di kamu di mata. Dia sama, nyata di kamu di telinga. Gitu. Dan itulah, maka kita inilah kenyataannya, mazharnya, ainullah. Maka inilah kamu mengeluh, itulah. Dan Allah mengatakan sesungguhnya insan itu banyak mengeluh. Padahal mengeluh itu menetapkan masalah. Orang yang mengeluhkan uang, maka dia akan berhadapan dengan masalah uang. Bahkan tadi banyak orang ingin uang, yang dipikirkan tidak punya uang, yang datang yang kamu keluhkan itu. Ingat itu. Kamu menginginkan selesai masalah, tapi yang kamu pikirkan masalah, maka yang datang tetap masalah itu. Kalau kamu sakit, yang kamu pikirkan adalah sembuh, maka sesungguhnya yang datang tetap penyakit itu. Inilah yang harus dibalik. Ya, maka dicontohkan oleh Rasul-Rasul, oleh Allah dibuat contoh. Nabi Ayub disuruh oleh malaikat berdoa, dia bilang enggak, saya ingat waktu sehat tuh. Pada saat kamu sakit, kamu ingat sehat, maka datang kesehatan padamu. Kamu susah, ya Ayub, kamu tuh dulu kan kaya, coba minta pada Allah, sekarang kamu miskin. Kata Ayub, sekian puluh tahun aku bahagia punya istri 4. Maka hari ini aku tidak, aku ingat saja saat itu. Ayub balik lagi urusan ekonominya selesai. Tapi kalau kamu udah, ya Allah, aku ini orang susah. Ya Allah, kapan kau berikan aku uang? Aduh, sampai jebleh kamu ngedoa kayak begitu. Tuhan tidak pernah datang membawa kamu uang. Tadi semua. Itulah kenapa dalam doa kunut walakal hamdu ala ma qadaitu itu. Ayo kita belajar. Jadi bayangan yang baik. Karena Nabi kita Muhammad mencerminkan hamba bi'abdihi adalah menjadikan maf'ul bih, menjadi wayang daripada dalang. Allah lah dalangnya. Dari semua. Maka itulah, maka kesadaran Adam, bahil, pelit, marahan, dari semua,
kecewaan, ngeluh itu kesadaran Adam. Itulah di perut. Makanya dikirnya lah itu pindahkan. Bukan sebaliknya dikir la ilaha illallah yang dipikirin isi perut. Dikirnya nafi isbat yang dipikirin isi perut. Acaranya manakib yang dipikirin isi perut. Nah, itulah ngaco. Itu sama aja kata Abah. Tidak manakib lebih baik daripada manakib yang seperti itu. Tidak dikir la ilaha illallah lebih baik daripada ngomong la, tapi la ilaha illallah itu maksudnya nafikan dirimu yang ada dia. Nafikan kita sebagai bayangan yang ada yang bercermin. Begitu. Itulah walakal hamdu ala maqadoid. Makanya semua nabi, tadi kata Abah juga, tidak ada yang buruknya itu Allahu Akbar. Buruknya itu subhanallah. Itu subhanallah itu ucapan di mana? Di hatimu. Allahu Akbar itu setelah menyatui. Setelah engkau melihat di ruhmu, ternyata yang menggerakkan tubuhmu itu adalah ruh. Itulah ucapan Allahu Akbar. Akbar Allah itu kamu menyadari syuhudul kasroh bil wahdah. Wahdah yang menggerakkan tubuh ini adalah ruh. Itu Allahu Akbar. Subhanallah di dadamu. Tadi. Maka itulah ruh ketika ditiupkan pada tubuh kita. Hari pertama dia sudah menunjukkan Allah, Allah, Allah. 7 hari dia menyebutkan hak, hak. 40 hari dia bilang subhanallah, subhanallah. Ucapan kamu subhanallah. Tetapi di dalam dirimu dia berkata subhani, maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Masuk lagi ke dalam setelah jasad sempurna. Dia bilang alhamdulillah. Itu ucapan alhamdulillah ketika jasad dan ruh sudah sempurna. Tapi begitu semua gerak tubuh ini digerakkan oleh ruh, itulah ucapan Allahu Akbar. Tapi di penghujung perjalanan itu 9 bulan sebelum dilahirkan, si ruh didikir la ilaha illallah. Jadi 9 bulan sebelum lahir itu, dikir itu ditanamkan oleh Allah. Maka pertanyaan alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Lah, aku ini Tuhanmu kan? Tadi semua. Karena jangan sampai begitu lahir dia lupa. Dan Allah mengatakan ternyata manusia lupa. Kaifat takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhyikum summa yumitukum. Kamu selama enggak mematikan di summa yumitukum, kamu tidak akan summa ilahi turja'un. Karena kamu ada, dia tidak ada. Kamu tidak sadar dalam rezeki. Ini tentang STS sebetulnya. Karena STS itu sama saja. Apapun tadi semua. Kalau kamu bukan kamu, maka dunia ini yang akan ngejar-ngejar kamu. Karena kamu adalah kamulah lokomotifnya. Kitalah khalifah itu. Khalifah bukan pada domba. Khalifah bukan pada kambing. Khalifah bukan pada pohon. Khalifah bukan pada laut. Kitalah khalifatullah itu. Cuma harus pahami tubuh kita adalah Al-Mahdi. Ingat itu. Hati kita adalah tadi. Maka tadi. Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Jadikanlah tubuh ini Af'alullah fil Allah. Itulah Al-Mahdi. Tubuh yang diberikan Al-Hadi Hidayah. Dari dalam. Tapi yang menggerakkan adalah dari dalam. Tadi. Si dalang itu. Kamu dalang ya kamu wayang. Di mana letak muhariknya? Di tubuhmu berarti kamu makhluk jasad. Di hatimu berarti kamu makhluk torikot. Di ruhmu berarti kamu makhluk hakikat. Kalau di sirmu berarti kamu gerak tubuh ini sebenar-benarnya adalah geraknya dia. Nah itulah tinggal kesadaran kamu di mana. Dalam segala perkara akan beres betul. Karena dialah Al-Muqtadir. Dialah penentu. Nah, adapun nanti ibadah si bayangan itu suruh sholat, siapa yang sholat? Tentu. Pada saat si bayangan itu sholat, siapa yang sholat? Yang sholat adalah yang punya bayangan di depan. Nah, pantaskah si bayangan itu minta pahala? Nah, di sinilah saya telah ingatkan beberapa hikmah. Jangan kamu mengakui yang bukan milikmu. Yang pertama itu dalam hikmah keberapa tuh yang kemarin Abah bahas, ya. Jangan kamu mengakui apa yang bukan hakmu, ya. Maka dikatakan, mana aka antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya
wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kamu mengakui yang bukan milik kamu. Allah mengakui yang bukan gerak kamu. Allah melarang kamu mengakui yang bukan hak kamu. Maka dikatakan oleh Asy'ari, apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah dia Allah membolehkan kamu mengakui wujud kamu? Membolehkan yang bicara itu mulut kamu? Membolehkan Allah yang melihat itu mata kamu? Apa Allah membolehkan? Itu Syaitan berkata. Tadi. Maka pada saat tubuh ini sholat karena kamu adalah kamu menuntut pahala. Tadi semua. Ya, hati-hati, tidak semua hadis benar. Banyak hadis palsu. Tadi 200 tahun Nabi Muhammad wafat saja sudah 1 juta lebih hadis palsu. Apalagi hari ini. Maka ingatlah satu kelompok yang ingin menyusahkan kita. Menjauhkan kita dari Allah. Harinya tadi. Supaya apa? Bagi mereka yang ada pentingnya bukan masalah Tuhan. Biar kamu miskin terus, biar jadi jongos. Karena kalau mereka maju, Bang, nggak ada yang karyawan yang bodoh kayak orang kita. Mereka juga nggak bisa usaha. Inilah kekuatan global dunia. Menghancurkan negara Islam. Biar orang Islam menjadi negara bodoh. Negara-negara kuli. Negara-negara buruh. Inilah akhirnya kehilangan Tuhan, kehilangan dunia. Dunianya hilang, Tuhannya hilang. Karena manusia itu hanya bersandar kepada makhluk saja. Tadi semua. Inilah kerusakan. Maka disinilah kemudian saya Athaillah juga ingatkan kepada kita adalah maka tidak boleh menutup imbalan. Maka ada tolabda iwadon ala amalin tadi semua. Tulid biwujudi sidqi fihi. Manakala engkau menuntut imbalan atas amal, engkau akan dituntut untuk tulus dalam beramal. Tadi semua. Ini hikmah yang baru. Jadi kalau begitu apa tulus itu ikhlas? Kamu nggak menyadari bahwa yang beramal itu dia, ya, bukan kamu yang beramal. Maka dikatakan la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan adalah yakfi minal jazaa'i laka alal amali an kana lahu qabilan. Jangan engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Kalau yang sholat itu adalah Allah. Nah itu Nabi Muhammad, ya Muhammad ada rabbaka usolli. Nah, iyalah kalau tubuh ini sholat hati yang nyuruh. Kalau hati yang nyuruh berarti hati disuruh oleh ruh. Ruh disuruh oleh Allah. Berarti pada saat tubuh ini sholat, Allah lah yang sholat itu. Akhirnya disinilah sesungguhnya dunia ini akan nggak usah kamu kejar sebenarnya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Dan semuanya milik Allah. Wa inna semuanya milik Allah. Ilaihi harus kepada Allah raji'una dikembalikan. Semuanya harus kembali pada Allah. Apapun yang kamu nampak ini. Ya tadi bayangan kamu. Semua dunia ini yang nampak ini bayangan. Seperti kamu bercermin. Bayangan. Yang bapak-bapak nonton itu bukan Abah. Bayangan Abah pada cermin kamera. Itu bukan Abah. Dari semua. Maka bayangan. Maka semua isi alam ini alamu mir'atu al-haq bayangan. Inilah sadar. Kalau kamu sadar itu, kamu akan tenang. Tenang. Karena kamu ada bayangan. Dan bayangan, aku bayangan dari zat yang maha gagah. Maka bayangan yang sudah sadar kepada Tuhannya tidak akan mencari apapun. Karena yang di depan itu lebih gagah dari segala yang gagah. Di depan itu lebih indah dari segala yang indah. Di depan itu enak dari segala yang enak. Di depan itu adalah mahal dari segala yang mahal. Bukan lagi surga, pahala. Itu kan murah. Kacau. Dah. Inilah terjadi karena bayangan tidak mengerti siapa dirinya. Ini ulama sudah mengatakan ratusan tahun yang lalu. Karena ngajinya saja. Orang yang terhijab sehingga tidak mampu memahami. Menerapkannya pada diri kita. Maka disinilah. Maka kenapa di dalam hikmah hikam ini adalah. Kamu harus mengerti. Kenapa disempitkan, dilapangkan. Ya. Basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi
wa qabaduka qawla yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma adalah kaila la takuna la syai'in duna. Allah melapangkan kamu untuk tidak mengekal kamu dalam kesempitan. Allah yang bercermin melapangkan bayangannya di dalam cermin tadi semua supaya kamu bukan milik yang lain, bukan milik kesempitan, bukan milik kelapangan, tapi milik yang bercermin. Ingat itu. Allah menyempitkanmu karena engkau lupa pada saat kamu lapang, yang kamu lihat kelapangan, bukan dia yang bercermin. Padahal yang bercermin itulah yang melapangkan kamu atau menyempitkanmu. Menyempitkanmu bukan mensusahkanmu. Supaya kamu sadar sebetulnya kamu ini bukan milik kelapangan. Melapangkanmu supaya kamu sadar. Karena kalau udah sadar kamu akan tenang. Kalau udah tenang akan senang. Karena dia akan menjaminmu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu ridho walakal hamdu ala ma qadait tadi, maka kata dia adalah tadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibaditu. Sekarang kamu sudah jadi nun, kamu sekarang bak yang sudah naik ke atas menjadi kapal, udah naik jadi penumpangnya kapal Nabi Nuh. Kamu sudah nggak usah mikirin lagi karena sudah ada di dalam jaminannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebetulnya di situ ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rezeki mengalir dari pintu manapun. Itu kata dia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kamu pikirannya justru itu. Si bayangan memikirkan bayangan. Padahal seharusnya yang dimiliki, tidak akan ada bayangan datang pada kamu. Hei pemilik bayangan. Kecuali si pemilik bayangan. Kalau kamu sekarang Abah nih, Abah nggak pegang apa-apa. Coba yang pemilik Abah yang asli pegang HP, dia ada HP di situ Abah miliki HP. Bagaimana si bayangan itu minta HP? Maka disinilah Abah sudah mengajarkan kalau kamu melihat sesuatu, yang pertama adalah kamu syukuri adalah matamu itu basor. Jadi tujuan kamu diperlihatkan oleh si pemilik bayangan pada sesuatu, pada sawah, pada kebun, pada perempuan, pada apapun. Yang pertama adalah matamu melihat dia. Maka alhamdulillah. Terima kasih. Penglihatan Tuhan memperlihatkan aku pada benda. Kalau manusia lain. Kalau manusia jasad, begitu lihat sesuatu, ingin. Nah itu. Ingin itu tidak salah. Maka tadi semua kata ingin itu nafsu sebetulnya. Maka tadi kita ini banyak ingin tapi tidak punya apa-apa. Coba kamu tidak banyak ingin, pasti ada apa-apa. Ingat itu. Semua makhluk ini adalah perwujudan Allah. Dan semua perwujudan Allah akan datang padamu. Kalau kamu adalah sudah tadi menjadikan ainullah, hakikatullah, wujudullah sebenarnya. Maka dikatakan, jadi Allah menyempitkanmu basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabaduka kaila yatrukaka ma'al basdi wa akhrajaka anhuma kaila la takuna syai'in dunah. Dia mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau tidak menjadi milik keduanya. Milik sesuatu pun, bukan milik kelapangan, bukan milik kesempitan, tapi kata dia milik aku yang bercermin. Maka kamu sholat, jangan kamu minta pahala. Maaf. Ini ada kisah pahala-pahala ini karena terlalu lama ratusan tahun diomongin pahala. Disinilah perbedaan pandangan ada Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang selalu pada sebab. Akhirnya manusia bersandarkan pada sebab, bukan pada musabab. Tadi. Makanya kenapa ada bukan kepada penentunya al-muqtadirnya, sebab. Akhirnya bersandar pada amal. Inilah Syatoilah menulis kitab tadi. Hikmah yang pertama min alamatil i'timadi alal amal. Akhirnya nuqsanur roja. Indah wujudi zalah. Pada saat kamu terpleset, pada saat kamu tidak punya duit, hilang harap kamu pada Allah. Pada saat kamu maksiat, hilang harap kamu pada halusnya bagi orang yang tauhid, yang sudah mengerti khairihi wa syar'i ini dari yang punya bayangan, dia harusnya tidak akan menurun harapnya kepada yang punya bayangan. Karena bukan karena kesalahan kebaikannya berbuat itu.
Kalau bayangan itu sang bayangan itu karena gerak kamu. Cuma di sini persoalannya kita dengan bayangan ini beda dengan Allah, itu sama kayak wayang dengan dalang, itu juga beda. Ada hubungan kamu ya wayang, kamu ya dalang, itu masalahnya. Disitulah itikad kamu bagaimana menghadapi sang dalang itu. Tadi semua ya. Kemudian di hikmah yang selanjutnya dilanjutkan ya. Maka kenapa kalau orang arif, orang yang mengenal Allah, apa namanya ya, al-arifuna idha busitu akhwafu minhum idha kubidu wala yakifu ala hududil adabi fil basi illa qalilun. Orang arif lebih takut kepada mereka dilapangkan, karena kelapangan itu akan membuat lupa. Pada saat si bayangan dilapangkan, akhirnya lupa Allahnya. Itulah kenapa manusia pada saat lapang disempitkan kembali. Tapi kalau orang sudah lapang, dia ingat pada Allah, akan terus kelapangan itu ada. Itulah sorga. Itulah jannah. Kalau rumahnya akan ada jannah, taman-taman. Rumahnya luas, airnya banyak, kolamnya curcor, ikannya tinggal ngambil. Itu gambaran orang kaya sebetulnya surga itu. Tadi semua, mobilnya bagus, tapi dia tidak pernah merasa memiliki mobil. Tadi semua, ya. Itulah enaknya. Coba Tuhan kamu nyuruh bahagia di dunia. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Malah manusia malah wala taqraba hadi sajamarah, mendekati sajaroh huldi. Dicari keluar. Si bayangan mencari bayangan terus, itu huldi. Huldi itu bayangan mencari bayangan. Bodoh. Sungguh. Maka dalam hikmah ini katakan, sungguh bodoh orang yang mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh yang punya bayangan. Maka di awal pun tugas kita manusia ada tawakal. Maka ada wa may yattaqillah yaj'al lahu, jalan keluar itu makhraja itu kalau kamu lepaskan pada dia. Nah, hati-hati lagi. Melepaskan dia bukan berarti kamu molor, nggak mau buka toko, enggak. Bukan nggak mau usaha, bukan mau mencari ilmu, bukan mencari, inilah kebodohan lagi. Ada sekelompok orang yang seperti itu, Jabariyah, aku maha Allah saja. Nah, itulah kesalahan lagi. Padahal maksudnya tadi, kamu terus bahkan kerja, kamu khalifah, semangat, tapi semangatnya dia, pada kudrat dia, pada irodat dia. Itulah orang Sunda berkata, lu mampah ulah ngalengkah. Silakan kamu buka toko, buka warung, buka usaha. Tapi yang dianya hadir. Bukan kamu. Nah, ini sebaliknya manusia. Ada belajar agama tinggi, hakikat. Wah, udah saya diam aja. Terserah Allah. Enak aja. Tadi. Silakan ke kebun, tapi sebagai Allah. Silakan ke sawah, sebagai Allah. Silakan buka toko, sebagai Allah. Silakan apapun. Tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Rubahlah jiwanya. Tapi yang merubah jiwanya, bukan tubuhmu, bukan nafsumu. Yang selama ini yang berubah tubuh dan nafsunya, bukan jiwanya. Makanya bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Inilah kesalahan. Maka sekarang ada makan gizi gratis. Yang dulu, ya apa? Tubuhnya tidak akan berpengaruh pada kecerdasannya, tidak akan berpengaruh karena kecerdasan itu Allah. Tidak akan berpengaruh kepada kesolehannya karena kesolehan itu Allah. Tadi semua, inilah yang sudah salah kaprah. Pendiri bangsa yang dibangun adalah jiwanya, bukan raganya. Tadi semua, ya. Maka membangun jiwanya adalah menyadarkan, membangun itu menyadarkan sopok panjenengan ini. Siapa kamu itu? Tadi semua, ya. Makanya al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala wududil adabi fil bas ila qalilun. Karena pada saat kamu dilapangkan, sesungguhnya itu maka hijab nuroniyah, ada hijab julmoniyah. Orang pada saat bodoh, maka dia akan merasakan bodoh, dia akan mencari. Tapi pada saat orang sudah merasa pintar, nah disitulah yang abah tadi dari hikmah. Ada waqala Ibnul Mubarak dalam Ihya halaman 94. Tadi. Orang selama mencari ilmu, maka dia akan terus diberikan ilmu oleh Allah. Tadi semua. Ya. Tetapi kalau orang sudah berhenti mencari ilmu, tadi. Ya. Ya waqala Ibnul la yazuzu al-mar'u aliman. Tadi semua adalah.
ma tolabal ilman, maka dia akan disebut orang berilmu, orang pintar selama dia terus mencari ilmu. Tadi semua. Faida donna annahu qad alima, tapi ketika donnya menganggap dia sudah berilmu dan dia berhenti mencari ilmu, itulah faqad jahilan, itulah bodoh, kata Imam Ghazali. Dari Ibnu Mubarak yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya halaman 94 itu. Ya pahami ya. Jadi al-arifuna, jadi itulah. Jadi pada dasarnya harusnya kamu itu adalah tadi kalau sudah benar-benar arif sebenarnya tidak takut diberikan lapang karena tahu kelapangan itu Allah gitu loh. Nah disinilah sahabat tentang pemberian dan ketidakberikan. Maka dalam hikmah yang kemudian rubbama atoka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka, boleh jadi memberimu tapi sebenarnya menghalangimu. Tuh. Menghalangimu dari Allah. Kamu dikasih Allah, dikasih dunia tapi tidak Allah. Inilah yang disebut istidraj oleh kebanyakan orang. Sebetulnya bukan istidraj. Kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan tapi tidak Allah. Padahal kalau kamu mendapatkan Allah, kamu mendapatkan beda. Kamu mendapatkan sesuatu tanpa Allah. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang tanpa Allah. Semuanya juga dari Allah. Tapi sangkaanmu itu masalahnya. Kamu anggap itu keberhasilanmu. Wa ma'utitu ala ilmin indi, kata Qulun dan Salabah. Oh hebat kamu Salabah Qulun, sehingga kamu tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Oh ini hasil karyaku. Nah itu yang bahaya. Walaupun sebenarnya Salabah dan Qulun pun dikasih Allah, dikasih harta, tapi tidak dikasih Allah. Hilanglah Allahnya di situ. Pahami ya? Jadi rubbama atoka famanaka wa rubbama manaka apa atoka itu, dia kadang-kadang dia memberimu tapi menghalangimu. Tapi terkadang dia menghalangimu, tapi memberimu. Tadi, pada saat kamu disempitkan, itu menghalangimu. Tapi sebenarnya kamu diberi. Kan dengan sempit, itulah kamu akan kembali pada Allah. Begitu. Maka pada saat kamu dagang, tiba-tiba rugi. Pada saat kamu bekerja, kemudian dipecat. Pada saat kamu ini, kemudian kamu kehilangan keuntungan. Sebetulnya bukan. Itulah pemberian yang kamu anggap bukan pemberian. Ada pemberian yang sebenarnya pemberian karena cocok dengan nafsumu. Tapi ada pemberian yang tidak cocok dengan nafsumu. Itulah pemberian Allah. Jadi Allah terkadang menahan. Rubbama a'toka. A'toka famana'aka. Wa rubbama mana'aka fa'a'toka. Boleh jadi dia memberimu tapi menghalangimu. Boleh jadi menghalangimu tapi dia memberimu. Itulah sempit lapang. Disempitkan karena kamu bukan, Allah menghendaki kamu bukan milik lapang. Jadi si bayangan itu disempitkan. Supaya yang punya bayangan sebenarnya ingin memberikan kamu. Kamu tuh bukan milik sempit tuh, milik aku. Yang bercermin. Gitu. Coba sadari begitu. Maka kata Abah buat batinnya, buat STS, bercermin saja. Kamu senyum, lihat, dia senyum. Kamu cemberut, dia cemberut. Kamu begini kepalin, ya begini. Coba aja, kamu joget-joget di cermin itu. Bener dak? Supaya kamu ngerti nanti. Sebenarnya yang dicermin itu terserah kamu. Cuma kesadaran yang tadi itu si bayangan itu ngerasa dia. Itulah tololnya. Disitulah masalah ya. Maka dikatakan mata fatahalaka babal fahmi ada minal man'i adalah adal man'u ainal ato, manakala dia membukakan pintu pemahaman mengenai penghalangannya, berubahlah penghalangan itu menjadi pemberian. Tadi semua ya. Inilah karena kenapa demikian, karena memang seluruh isi alam ini adalah kawan-kawan ini adalah dohirnya ada tipuan. Makanya al aqwanu dohiru hagirratun wa batinu ibratun, pan nafsu tanduru ila dohiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya tipuan semua. Maka tadi dunia ini Pak seperti bayang. Maka tadi bagi si bayangan, tadi kan bayangan mencari bayangan. Bayangan itu dia mobil, bayangan dia bayangan. Kalau kamu lihat mobil itu adalah mobil bayangan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan mobil. Maka kata Abah, pada saat kamu melihat sesuatu yang kamu mau, itulah yang dilakukan Nabi Sulaiman. Itulah yang dilakukan Maryam di dalam guhanya, dalam mihrabnya. Sebenarnya kalau udah sampai di makom itu pun bisa sebenarnya. Tapi kamu kan terlalu jauh kalau Abah bahas ke makom itu. Minimal buat kamu minimal. Tadi cuma ngerti pada saat kamu menginginkan sesuatu. Yang pertama melihat sesuatu. Rumah bagus, ini bagus, mobil bagus. Apapun. Maka yang pertama
syukuri penglihatanmu. Satu, yang kedua, lihatlah adanya sesuatu itu wujud itu Allah. Jadi lihat Allahnya. Jadi melihat Allah pada segala sesuatu pada adanya. Itu bukan Allah, tapi adanya. Karena Allah itu segalanya. Nggak bisa ditunjuk itu. Ingat itu. Maka pada saat sesuatu kawan, itu maka menjadi bukan Allah. Tapi kalau kamu menyadari adanya semua ini, ahadkan. Sesungguhnya tiada lain kecuali Allah. Di hatimu, itikad masalahnya. Tentang itikad. Maka al-aqwanu dhahiruha girratun. Maka tadi hidup ini, kenapa manusia ini tertipu terus bang? Karena wamal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Mata'ul gurur itu adalah fata morgana. Kenapa orang itu terjadi fata morgana di padang pasir? Semakin orang itu paling mengharapkan air, paling haus pada air, maka akan muncul bayangan palsu. Maka tadi orang yang berpikir pada saat dia ingin uang, dipikirkannya uang, itu akan muncul fata morgana uang. Muncul proyek, saya mana nggak ngaji. Ada teman menawarkan proyek. Paling saya tungguin, paling udah berapa bulan ke sini, gimana hasilnya? Out bah. Itulah. Karena kata saya juga, dunia ini aji halimun. Di kelihatan ada, tapi disamperin tidak ada. Sama kayak kita aji halimun. Abang mau ke puncak, dari jauh, waduh. Gelap, begitu sampai sana, ada nggak itu halimunnya? Nggak ada. Itulah makhluk. Makhluk itu ada tapi tidak ada. Itulah kenapa orang semakin haus di padang pasir, muncullah fata morgana. Jadi orang ingin duit, dipikirin duit, fata morgana duit. Padahal duit itu tidak ada. Coba dia pejamkan matanya. Nah disinilah sebetulnya letak STS sahabat. Kalau STS kamu aman, dunia akhirat itu. Karena pada dasarnya kamu itu harus senang kok di dunia ini. Dan Allah mengatakan wa idkulna ya adamu uskun anta wa zauj. Kamu ini harus senang-senang di dunia ini. Karena dunia ini buat kamu senang-senang yang sudah menjadikan dunia ini bukan lagi dunia, Allah gitu. Maka dunia ini jadi akhirat. Nah, itulah kata Allah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, apa? Bumi ini, laut, dirimu. Jadikan negeri akhirat. Baru wala tansa nasibaka minadun. Maka kamu akan mendapatkan nasibmu di dunia ini. Senang. Tapi tadi Allah sudah nyurutnya. Wa'id kulna ya ada muslim. Malah wala taqrabah hadi. Malah manusia mencari si bayangan, cari duit, cari ini, cari itu. Maka tabah dalam kehidupan manusia, di tahap awal itu kita ini mencari. Mencari uang, mencari ini, sambil belajar kan, mencari. Tapi nanti begitu kamu naik di maqam mutawasid, kamu itu sebenarnya bukan mencari, menerima. Kenapa sholat? Saya menerima sholat. Nah itu, menerima. Nah, tadi, menerima rezeki, menerima jodoh, menerima apa. Walaupun kamu mencari. Awalnya, tapi sekarang barulah kamu sadari, oh ternyata tidak ada yang bisa ku cari. Menerima. Terakhir setelah menerima, baru sadar kamu juga yang memberi. Jadi karena kamu udah dia ya kamu. Kamulah yang membuat semuanya. Itulah Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya Allah, ya Rabbana, ya. Jadi al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun. Dohirnya dunia ini ada tipuan. Kayak fata morgana. Siapa yang akan semakin tadi memikirkan uang, maka dia akan semakin jauh dari uang. Mengeluhkan persoalan, maka dia akan mempanjang persoalan. Itulah kenapa harus dari awal la ilaha illallah. La ilaha illallah itu buruk. Dan Nabi berkata, mengatakan katanya buruknya itu kalau jalan menanjak kakinya memendek, kalau jalan menurun kakinya memanjang, supaya kita tetap datar. Islam itu datar. Tadi sempit datar, lapang datar. Itu berarti kamu sudah mengerti siapa dirimu. Kalau ini lain, nanjak nangis. Maka itulah
kisah si Kabayan itu sebetulnya adalah kisah hikam. Si Kabayan lagi nanjak, ditanya masih Abah, Kabayan kenapa kamu lagi nanjak nangis? Biar cepat ketemu turunan. Pintar tuh si Kabayan. Karena dia ngerti di sebalik kesulitan ada kemud. Maka kata Abah, Allah itu menunggumu di ujung kesulitan. Allah itu menunggumu di ujung musibah yang kau alami. Allah itu menunggumu di ujung kesusahan. Tapi kau tidak pernah berakhir kesusahan karena engkau malah yang dilihatnya kesusahan. Bukan Allah. Di sini yang harus dipahami dalam STS. Jadi kehidupan dunia ini sahabat adalah kata Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Laha ujung-ujung, apapun yang kamu lakukan kalau bukan Allah, laha. Maka masjid dunia. Banyak orang ke masjid tapi dunia. Walaupun kamu ke pasar, tapi kamu sujud bersama Allah, masjid itu pasar. Jadi nah inilah manusia dikotomikan, ini tempat najis, ini tempat ini. Nah ada begitu. Itu tentang cara pandang. Walaupun masjid, walaupun tahajud, tapi niatnya dunia, dunia. Tadi kau pandang dunia, dunia. Walaupun masjid. Walaupun Masjidil Haram, walaupun Masjidil Aqsa. Tapi kau pandang rumah gubukmu yang butut, kau pandang Allah. Maka akhiratlah itu. Itulah masjid. Di mana kau walakal hamdu ala ma qadait, itulah masjid. Kalau tubuhmu sudah sujud pada Allah, itulah masjid. Dimanapun tempatnya masjid. Maka ma itu berkaitan dengan tempat tadi semua. Ya. Maka segala ini semua, selama kamu adalah makhluk yang selalu mengejar bayangan, tadi akhirnya menjadi yang muncul fata morgana dalam otakmu itu. Maka kenapa orang miskin sekarang ini nggak mau mati? Betah, walaupun kontrak, hutangnya banyak, penyakitan, tapi tetap aja. Kenapa? Tertipu. Tadi, tertipu. Maka itulah kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu tertipu. Di mana tertipunya? Dikiranya harusnya cari usaha, dia diam. Tadi semua, tertipu dia. Padahal seharusnya, silakan, jadilah khalifah. Khalifah itu khalafah, pengganti Allah. Silakan ciptakan apa saja, tapi sebagai Allah. Allah yang berbuat. Lu mampah ulah ngalengkah init bari cicing itu tadi semua ya. Maka dikatakan oleh Syekh Athaillah al-aqwanu dhahiruha giratun wa batinuha ibratun. Batinnya segala ini ada ibroh, pelajaran kepada kita. Dan di sebalik segala yang dohir itulah yang batin. Berarti kalau begitu untuk melihat yang batin, lihat yang dohir. Gampang.